Oke, selamat malam. Nama saya Daniel. Saya dari jurusan manajemen kelas 4 MNME. Nah, saat ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja atau presentasi dalam hukum bisnis. Oke, yang pertama itu adalah kata kuncinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang agen dan distributor. Nah, agen dan distributor ini itu terjadi ada dua jenis, jadi berbeda bukan sama. Nah, jadi saya akan memberitahukan dulu kata kunci di dalam materi ini. Yang pertama itu adalah prinsipal. Prinsipal itu adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan atau bukan badan hukum yang menunjuk agen atau distributor untuk memasarkan produknya. Nah, jadi di sini berbentuk badan hukum, ya seperti koperasi dan PT. Terus ada bukan badan hukum, seperti CV, perorangan, dan usaha dagang. Oke, terus yang kedua itu ada agen. Agen itu adalah perusahaan yang bertindak atas nama prinsipal untuk memasarkan produknya tanpa terjadinya pemindahan tangan atau pemindahan hak. Oke, terus yang ketiga itu ada distributor. Nah, distributor ini adalah perusahaan yang bertindak atas nama sendiri untuk menjual, memasarkan, dan menyimpan produk itu sendiri. Itu kata kuncinya di dalam materi ini. Oke, terus kita akan melihat agen dan distributor ini. Nah, jadi istilah agen dan distributor ini tidak ditemukan dalam hukum dagang atau hukum perdata. Nah, agen dan distributor ini ditemukan di peraturan menteri. Nah, sebelumnya agen dan distributor ini kalau di dalam hukum dagang dan hukum perdata itu dikenal dengan nama perantara doang. Jadi satu nama aja. Sedangkan yang kita tahu adalah agen dan distributor itu berbeda. Oke, terus yang kedua itu ada agen dan distributor itu terdapat dalam peraturan menteri. Oke. Jadi peraturan menteri ini lengkapnya itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 11 garis miring MDAG garis miring per garis miring 3 garis miring 2006. Oke. Terus yang selanjutnya itu ada contoh agen dan distributor. Nah, ini contohnya aja sebelum kita masuk ke dalam perbedaannya. Terus kalau contohnya itu misalnya seperti ini, dalam satu cerita, itu ada namanya Coca-Cola berasal dari USA, berasal dari Amerika. Namun, sebagian produk Coca-Cola ini diproduksi di Indonesia. Nah, setelah diproduksi, maka PT Coca-Cola Bottling Indonesia itu menunjuk agen dan distributor untuk menjual produknya. Oke, dalam cerita tersebut, itu terdapat 4 tokoh utama. Oke, yang pertama itu ada Coca-Cola yang berasal dari USA. Yang kedua itu ada PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Yang ketiga itu ada agen. Yang keempat itu ada distributor. Oke, yang pertama itu Coca-Cola berasal dari USA. Nah, ini bertindak sebagai prinsipal. Dan Coca-Cola Bottling Indonesia itu bertindak sebagai prinsipal juga. Oke, bedanya Coca-Cola yang berasal dari USA itu bertindak sebagai prinsipal produsen. Di mana prinsipal ini artinya itu dia memproduksi produk itu sendiri, yaitu Coca-Cola. PT Coca-Cola Bottling Indonesia itu lebih ke supply, memasukkan barangnya, membeli lisensi dari Coca-Cola, masukkan barang Coca-Cola itu ke Indonesia. Selanjutnya, agen dan distributor ini ditunjuk untuk menjual produknya itu sendiri. Jadi seperti itu chartnya. Terus kita akan melihat ke perbedaan agen dan distributor. Perbedaannya itu di tabel itu kalian bisa lihat. Yang pertama itu agen bertindak atas nama prinsipal. Dalam hal ini kita contohkan Coca-Cola. Jadi agen ini menjual produk Coca-Cola dan dia bisa mengatakan kalau dia dari Coca-Cola itu sendiri. Yang kedua itu adalah perbedaannya itu adalah distributor bertindak atas nama sendiri. Nah, kalau distributor itu bertindak atas nama sendiri. Jadi dia tidak boleh mewakili yang namanya itu perusahaan produk itu, yaitu Coca-Cola itu dia nggak boleh. Jadi dia cuma menjualnya gitu. Yang kedua, itu ada agen hanya memasarkan produk. Nah, agennya hanya memasarkan. Jadi dia mengambil dari perusahaannya, terus dia cuma menjual. Dia tidak boleh membeli atau menyimpan produk itu, dia tidak boleh. Yang kedua itu adalah distributor membeli, memasarkan, dan menyimpan produk itu sendiri. Nah, itu. Distributor itu dia yang membeli. Jadi dia membeli, terus dia memasarkan, dan dia menyimpan produk itu sendiri.
Yang ketiga itu ada agen menjual dengan harga yang sama dengan yang ditentukan prinsipal. Nah, jadi agen ini dia tidak boleh menambahkan harga, berbeda dengan distributor. Dia dapat menambahkan harga sesuai dengan markup price, di mana harga ini nantinya akan menjadi keuntungan dia sendiri. Oke, jadi kalau agen ini, kalau misalnya prinsipal itu menyuruh dia jual 11.000, dia harus jual 11.000. Kalau distributor beda, dia bisa menjual 12.000, 13.000, bahkan dia bisa menjual 10.000, 9.000, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada agen mendapat komisi, oke, atau bonus dari prinsipal. Nah, ini seperti ini. Agen ini, setelah dia menjual, dia kan nggak mendapatkan keuntungan, karena dia harus menjual sama. Jadi, istilahnya itu, perusahaan Coca-Cola ini cuma kasih produk ke agen, terus agen yang menjual di region dia sendiri, di tingkat regional sendiri, daerah dia sendiri. Nah, gimana cara mendapatkan keuntungannya? Yaitu dengan komisi atau bonus dari prinsipal. Berbeda dengan distributor, distributor ini dia mendapatkan untung dari markup price itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Dimana kalau dalam distributor, itu dia bisa menjual produknya itu sesuka dia, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan agen dan distributor. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah, dan terima kasih.